Selamat malam, Bante. Bagus. Bante, saya Fiona Pasuruan. Bante, misalnya kita memiliki kemelekatan, walaupun itu baik. Jadi seperti memiliki sila bata paramasa, jika tidak kewihara, jadi merasa kurang enak atau pas. Apakah walaupun sila bata paramasa, walaupun baik bisa terlahir di apaya? Dan Bante, seberapa besar peluang seseorang yang belum kesucian ke alam apaya atau alam bahagia? Anumodana, Bante. Iya, sila bata paramasa itu bukan cuma sekedar upacara ya, tapi merasa dengan upacara tertentu itu bisa orang mencapai kesucian. Ya, jadi beda dengan yang tadi dipertanyakan. Sekarang misalnya ada orang melekat untuk pergi ke wihara. Sebetulnya tidak masalah karena orang ke wihara kan tujuannya untuk mendapatkan dharma, untuk belajar dharma, bukan untuk nganggur-nganggur atau pelarian dari tugas di rumah. Sebetulnya tidak masalah, ya, karena kadang kan begini, apakah misalnya sekarang kita melatih meditasi atau mengembangkan kesadaran itu supaya tidak melekat, ya. Nah, tapi kok saya memperhatikan objek nafas, kan berarti kan saya melekat. Karena nafas saya pindah kemana harus ditarik lagi, pindah kemana ditarik. Nah, ini sebetulnya dari berbagai keinginan, sekarang kita itu ikat. Ikat, misalnya kalau meditasi itu dengan objek yang namanya misalnya kita pernafasan lah gitu. Jadi nanti pikiran memikirkan keluarga misalnya, tarik lagi supaya hanya ada nafas. Kemudian pikiran mikiri pekerjaan, tarik lagi supaya yang ada hanya nafas. Itu sebetulnya kita belajar untuk melepaskan kemelekatan yang lain-lain dulu, memegang yang sesuai dharma untuk nanti pada saatnya juga akan dilepaskan. Ya ini tahapannya, karena manusia itu punya ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Jadi ketamaannya ini diarahkan untuk dharma dulu, kemudian nanti dilepaskan terakhirnya. Demikian pula dengan kewihara tadi. Jadi misalnya daripada ke tempat-tempat yang mungkin nggak jelas, oke lah sekarang ke wihara. Ini jadi seperti ikatan aja. Nanti mau pergi kemana, tarik lagi ke wihara. Kemana lagi, tarik lagi. Tapi nanti wihara pun bukan tujuan. Setelah kita mengenal dharma, setelah kita melaksanakan dharma, akhirnya kita juga harus lepaskan juga. Itu hanya jembatan saja, jalan saja untuk menuju ke kondisi yang lebih luhur. Ya, itu. Kemudian sekarang bagaimana orang yang belum mencapai kesucian ini risikonya jatuh ke alam menderita berapa? Ya, risikonya ya 50% tergantung pikiran terakhir. Kalau pikirannya terakhir positif, maka dia lahir di alam bahagia. Kalau pikiran terakhir negatif, ya lahirlah dia di alam menderita. Karena itu, kita perlu menjaga pikiran positif ini setiap saat. Nah, salah satu yang tadi yang kita bahas di acara kita hari ini adalah bagaimana kita mengembangkan kesadaran setiap saat. Yaitu saat ini saya sedang apa, sedang duduk, berdiri, berjalan, itu supaya batin kita ini pada saat kita akan meninggal, kita itu juga saat ini saya sedang apa, saat ini saya sedang berbaring, tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, sehingga nanti ketika meninggal pun bisa lahir di alam yang lebih baik. Apalagi kita sudah mengembangkan cinta kasih, sehingga waktu mau meninggal semoga semua makhluk bahagia diulang-ulang. Atau kita juga merenungkan bahwa saya bekerja sudah sesuai dengan dharma. Saya tidak menyalahi dharma. Kemudian saya juga sudah jujur dengan pasangan hidup. Saya tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi pasangan hidup saya. Kemudian saya juga sudah punya komitmen yang jelas bahwa ucapan saya dan perilaku saya selalu sama. Dan inilah kesadaran setiap saat saya. Pada saat kita mengingat yang positif-positif itu, dan itu saat terakhir kehidupan kita di dunia ini, maka matilah kita dari alam ini dan bisa lahir di alam bahagia. Jadi yang menentukan kelahiran di alam bahagia itu adalah pikiran akhir. Ya. Nah sekarang gimana nih kalau ada orang jahat?
waktu pikiran akhirnya dia pikirannya baik, ya dia bisa lahir di alam bahagia. Cuman karena hidupnya banyak jahatnya, dia lahir di alam bahagia dengan modal karma baik dia yang sedikit tadi. Setelah selesai karma baiknya yang sedikit sebagai modal, matilah dia dari alam bahagia, lahir di alam menderita untuk menyelesaikan pemanenan buah karma buruk yang dia banyak lakukan di kehidupan sebelumnya. Sebaliknya kok ada orang baik, kemudian mikirnya kok yang negatif pada waktu meninggal, maka dia bisa lahir di alam menderita sampai karma buruknya dia habis. Setelah karma buruknya habis, maka matilah dia dari alam menderita yang tadi dijalani sebentar itu untuk terlahir di alam bahagia, untuk memetik buah kebahagiaan yang sudah dia lakukan semasa hidupnya tadi. Ya, jadi orang yang belum mencapai kesucian risikonya memang sama 50%. Makanya perhatikan baik-baik pikiran kita, persiapkan mulai hari ini sampai hari akhir kita, persiapkan untuk berpikir yang positif, sehingga di hari terakhir, di saat terakhir kita hidup, yang ada hanyalah pikiran positif. Diharapkan seperti itu, yang akan mengantar kita lahir di alam bahagia. Begitu, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Fiona dari Pasuruan, luar biasa. Belum pernah ke Samarinda, tapi sudah bisa ikut acara. Belum pernah ke Kaltara, ya, ke Malino, dan lain-lain, tapi bisa ikut acara. Ini manfaatnya daring dalam jaringan.